Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan agendanya. Kita akan bahas tugas 2 ya. Jadi nanti kita akan bahas tugas 1 yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu kita kerjakan. Lalu nanti saya akan kasih untuk tugas 2-nya ya. Jadi agenda malam hari ini bahas tugas 1, lalu kita lanjutkan ke soal tugas 2 ya. Nah, untuk tugas 1 ini ada soalnya. Oke. Coba sambil kita ngingat-ngingat lagi ya. Apakah definisi peta menurut Anda? Yuk, siapa yang mau jawab? Boleh sambil buka contekan ya. Yang bisa jawab Mbak Santi. Oke. Mbak Santi bisa ngomong nggak nih? Yang bisa ngomong dulu deh ya. Yang bisa sip. Oke. Yuk. Ini Mbak Agus Susianti ya? Bener ya? Namanya siapa Mbak? Oh, Tukis. Oh iya, Susanti. Ya, yuk. Oke, jadi ada unsur apa aja yang penting di definisi peta itu? Tadi yang pertama tadi apa? Skala itu ya. Ya kan, harus ada skala. Apalagi proyeksi itu juga penting kan. Terus bidang datar dan permukaan bumi ya, penggambaran permukaan bumi. Nah, jadi dari definisi peta itu 4 unsur ini harus ada ya. Harus ada skala, harus ada proyeksi, harus ada bidang datar, karena memang peta itu kan dari kata dasarnya kan sudah saya jelaskan, dari mapa ya, bahasa Yunani yang artinya mapa itu taplak ya. Taplak itu kan kayak bidang datar gitu kan ya. Jadi bidang datar digambarkan di bidang datar, kemudian permukaan bumi. Jadi untuk menggambarkan tentang permukaan bumi. Oke, good. Selain Mbak Santi, mungkin ada yang mau berkomentar lagi untuk memberikan definisi dari peta ya. Ada yang mau menambahkan atau menyampaikan apa gitu ya? Boleh, yo siapa dapat poin nih? Siapa yang mau menyampaikan tambahan boleh. Anda mau coba memberikan definisi lain dari peta menurut Anda boleh juga. Yuk, siapa? Cuman tadi unsurnya itu memang harus ada ya. Jadi peta itu perlu ada skala, perlu ada tadi ya proyeksi, ya ada itu. Oke, Mbak Ayu Masayu ya. Halo. Ya, oke, malam Mbak. Gimana Mbak? Apa mau? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-hmm. Mm-mm. Mm-hmm. Oke, jadi ada tambahan ya. Tambahannya itu
Peta itu bisa sifatnya konvensional ya, atau bisa juga digital ya. Oke, boleh. Jadi untuk penyajiannya ya, penyajian dari peta itu bisa dalam bentuk konvensional, dalam artian dicetak gitu ya, dicetak dalam kertas, atau ditampilkan dalam bentuk digital di layar komputer gitu ya Mbak ya. Oke, thank you. Ya, oke. Ya, saya rasa cukup ya untuk definisi peta ya. Lalu kita masuk ke nomor 2 ya, jelaskan jenis peta berdasarkan skalanya. Gampang ini ya. Oke, siapa yang mau jawab? Jelaskan jenis peta berdasarkan skalanya. Ini soal ini dulu waktu saya SMA pernah keluar ini dalam ujian ini ya. Jadi Anda harus paham mengenai jenis-jenis peta gitu ya. Oke, siapa yang mau jawab untuk nomor 2 ini mengenai jenis peta berdasarkan skalanya? Nggak ada yang mau jawab nih, serius nih. Lumayan nih, dapat poin loh ya. Mbak Risa, ayo jawab. Bisa nggak? Mbak Amini. Nomor 2 sekarang ya. Jenis peta berdasarkan skalanya itu ada 5 ya kan. Yuk, siapa yang mau jawab nomor 2? Ya oke, Neng Tia Apeng ya. Saya satu-satu, sebentar. Loh kan belum ya, Mbak Neng Tia Apeng belum ya? Halo, malam Mbak. Ya oke. Ya, jawabannya gimana Mbak? Mhm. Oke. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk jenis peta ya. Mbak, nama aslinya siapa Mbak? Saya lupa terus ya. Oke, thank you. Jadi untuk jenis peta ya, saya mau tanyakan lagi soalnya. Jadi untuk jenis peta itu ada 5 macam berdasarkan skalanya, ada kadaster, ada besar, sedang, kecil, dan geografis. Nah, sekarang saya mau tanyakan lagi nih. Jadi kalau misal ini kita gambar dalam sebuah kertas gitu ya, kira-kira yang paling gede yang mana? Ah, ah. Ah? Kalau kita yang mana? Di kertas ya, kita mau gambarkan di kertas. Nah, terus kira-kira yang paling gede yang mana? Kertas yang membutuhkan kertas paling gede yang mana? Yo, ayo. Kan sudah dibahas waktu itu ya kan. Jadi kalau kita, oke, sebelum saya jawab,
Saya mau tanyakan dulu, ini maksudnya apa sih peta skalanya 1 banding 100 itu maksudnya gimana, Mbak Kotiah? Ini 1 banding 100. Iya, maksudnya skala 1 banding 100 itu bagaimana gitu loh. Jadi artinya apa? Setiap 1 cm itu mewakili 100 km ya. Jadi setiap 1 cm itu mewakili 100 km ya kan. Nah, jadi dalam kenyataannya 100 km itu kalau digambarkan cuman jadi 1 cm. Nah, itu jadi maksudnya skala 1 banding 100 itu seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaannya kan gini. Kalau kita gambarkan di kertas, ya kita gambarkan. Yakin kecil. Itu kan ada 5 itu. Jadi kalau 100 km itu digambarkan jadi 1 cm. Itu maksudnya skala 1 banding 100. Jadi kalau kita gambarkan di kertas, itu yang paling membutuhkan banyak kertas itu yang mana? Ayo. Bingung ya? Oke, misalnya gini aja. Kita ambil contoh. Misalnya jarak misalnya ya, saya kasih kasus. Jarak kota Semarang ke Jakarta. Ya, itu jaraknya misalnya 500 km. Ya. Terus misalnya kita mau buat supaya gampang ding, jangan 5.000 aja ya, atau 1.000 ya, 1.000 km, jarak 10.000 km misalnya loh ya, jarak kota Semarang ke Jakarta itu 10.000 km. Nah, kalau kita gambar pakai kadaster itu jadi berapa? Jadi kita kadasternya pakai yang 1 banding 100 ya, skalanya ya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, kita disuruh gambar pakai skala besar. Ya. Jadi berapa sentimeter? Kita pakai skala besarnya yang 1 banding 5.000. Oke. Yuk Mbak Kotiah, coba nanti kalau dengan seperti ini akan jelas ya. Kita kaitkan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Jadi jarak kota Semarang ke Jakarta itu 10.000 km ya. Kalau kita mau gambar menggunakan peta skala kadaster, tapi skala kadasternya yang 1 banding 100 ya, itu berapa kilometer, berapa sentimeter kalau digambar di peta? Ayo
jarak kota Semarang ke Jakarta 10.000 kilometer. Terus kita mau gambar. Ya, kita mau gambar nih pakai skala kadaster. Ya. Tapi yang skalanya 1:100. Nah, lah berarti nanti jadi berapa sentimeter waktu kita gambar di peta itu. Berarti caranya gimana? 10.000 kilometer, ya kan, dibagi ya jadinya berapa? Kok 10? 10.000 bagi 100 kok 10? Lah ya udah. 100 ya kan. Jadi 100 cm ya toh. Kan ini 10.000 dibagi 100. Ini kan nolnya 2. Berarti kita hilangin 0,2 gini kan. Ya kan? Jadinya kan 100 cm. Skalanya jadi 100 cm. Jadi kalau kita gambar ya menggunakan peta skala kadaster, jarak kota Semarang ke Jakarta itu 100 cm ya. Nah, terus yang B, sekarang kalau kita gambar pakai skala besar, caranya gimana berarti? Satu banding yang 5.000. Berarti berapa? 10.000. Itu ya, itu kilometernya kayaknya harus diganti rupiah ya supaya lebih ngerti ya. Ya, kayaknya lebih gampang. Kalau duit itu lebih gampang dihitung ya. Oh, jangan rupiah ya, NT aja. NT lebih banyak ya kan. Ya. Jadi kalau menggunakan skala besar ya. Nah, jadi kalau menggunakan skala besar itu kalau kita gambar itu jadi 2 cm. Nah, terus kita kembali ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Jadi kalau kita gambar ya yang paling besar berarti kadaster. Jadi peta yang ya, jadi peta yang paling ya saya juga paham maksud Anda. Oke ya. Oke, jelas ya. Jadi peta kadaster itu kalau kita gambarkan itu paling besar. Paling besar kertasnya ya. Nah, kalau geografis kebalikannya, paling kecil kertasnya. Iya, pertemuan kemarin kan juga gitu, teman-teman pada jawab geografis Pak, geografis ya kan, masih ingat kan? Nah, padahal yang semakin kecil skalanya malah semakin besar kertas yang dipakai untuk menggambar. Oke, thank you Mbak ya. Oke, terus kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Tadi Mbak Risa ya, kalau nggak salah itu mau jawab tadi ya. Oh, sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga, ada yang mau tanya mengenai ini, jenis peta? Ini harus apal di luar kepala ya. Ya. Halo, malam Mbak. Iya. Yuk, nomor 3 Mbak. Jelaskan klasifikasi peta dan berikan contohnya. Iya.
Atau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor 2, sudah paham? Oh, oke. Oh, jadi tadi supaya Anda nggak lupa, ini tadi skalanya dibuat rupiah semua ya, jangan kilometer ya. Jadi 1:100 rupiah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, Anda boleh pakai teknik apapun untuk mengingat ya. Oke, lanjut. Nomor 3, Mbak Risa. Jelaskan klasifikasi peta dan berikan contohnya. Mhm. 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 Terus? Mhm. 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 Oke, sekarang ke contohnya ya. Untuk peta, enggak, untuk peta dasar dulu. Untuk peta dasar dulu contohnya apa? Enggak, bukan. Kalau itu kan yang ada ya, elemen yang ada di dalam peta dasar itu ada kelihatan, ada sungainya, ada sawahnya, ada jalannya. Nah, tapi kan pertanyaannya contohnya apa gitu. Contoh peta dasar itu apa gitu. Oke, nggak tahu. Jadi salah satu contoh dari peta dasar itu adalah peta topografi. Ya, peta topografi. Nah, salah satu karakteristik dari peta dasar atau peta umum itu selain kan menggambarkan daerah permukaan. Nah, juga menjelaskan mengenai tinggi rendahnya suatu permukaan bumi gitu loh. Nah, peta topografi itu adalah contoh dari peta dasar karena peta topografi itu menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, jadi kalau ditanyakan contoh peta dasar atau peta umum itu adalah peta topografi. Nah, peta topografi itu apa? Peta yang menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, biasanya untuk menampilkan tinggi rendah permukaan bumi itu diwakili dengan warna. Ya. Masih ingat warna-warnanya apa, Mbak Risa? Nah, merah, ada kuning, terus apa lagi? Coklat, iya, hijau, ya kan? Terus apa lagi? Ya, pink nggak ada, ya. Hijau, terus ada biru, ya kan? Ah, oke. Kalau biru mewakili apa itu? Hah? Biru mewakili? Kalau kita lihat peta yang warna biru itu mewakili apa? Betul, ya laut ya. Kalau hijau, ya hutan atau dataran rendah ya. Kalau merah, dataran tinggi ya. Kalau coklat, pegunungan ya. Terus iya harus hafal. Kalau kuning, dataran ya sedang ya, nggak tinggi, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya. Jadi ini, nah peta di peta topografi itu makanya gambarnya warnanya macam-macam ya kan, ada yang merah, ada yang coklat, kuning. Nah itu artinya menunjukkan atau menampilkan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Jelas Mbak Risa ya. Terus kalau peta tematik atau peta khusus contohnya apa? Sebutkan sebanyak-banyaknya yang Mbak tahu yo. Apa? Tadi contohnya peta irigasi ya. Oke, terus apa lagi?
Oke, ya pokoknya irigasi ya, menampilkan irigasi. Peta geologi. Ya, menampilkan jenis batuan. Siapa lagi? Boleh, boleh ya. Peta transportasi jadi menampilkan khusus untuk transportasinya ya kan. Terus apa lagi? Boleh ya, peta kriminalitas boleh. Apalagi satu terakhir, peta tanah. Ya, ya boleh. Peta kepadatan penduduk boleh juga ya. Ya, sip ya. Thank you, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Asli, Mbak? Oh ya, sip, sip. Thank you. Yuk, saya pikir jelas ya mengenai klasifikasi peta ya. Saya pikir sudah oke. Di peta itu ada dua macam, ada peta umum, ada peta khusus ya kan. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya, ke pertanyaan keempat ya. Siapa mau jawab pertanyaan keempat? Siapa? Mbak Lingling Ana ya. Iya, malam, Mbak. Oke. So, apa aja nih komponen dari peta? Untuk menunjukkan apa? Lokasi absolut ya. Mhm. Ya, terus. Mhm. Ya, oke. Ada lagi? Nah, iya, gimana? Ya tadi kan sudah yang ini kan. Ini tadi jarak kota Semarang ini. Halo. Ini kan gini. Jadi kan tadi oke saya ulangi sedikit deh. Jadi misalnya jarak kota Semarang ke Jakarta itu 10.000 km ya kan. Lalu kita disuruh menggambar menggunakan peta skala kadaster. Nah, jadi kan nanti caranya 10.000 km